Pemirsa, salah satu faktor penentu dalam manuver di dunia politik adalah tepat dalam mengambil momentum. Nah, langkah ini antara lain misalnya ditempuh oleh P3 dengan langsung mendukung Capres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Benar saja pemirsa, sehari kemudian PDIP merespon positif keputusan P3 dengan mengajak mereka untuk bekerja sama. Seiring dengan ajakan itu, P3 telah menyiapkan wapres untuk ditawarkan kepada PDI Perjuangan. Salah satu yang mencuat adalah Sandiaga Uno. Meski demikian, belum semua partai membuka kartu politiknya. Jika Golkar dan PAN ikut mendukung Ganjar sebagai calon presiden, akankah posisi wakil Ganjar diberikan ke Golkar atau PAN? Adu cepat mendukung Ganjar Pranowo, siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada 3 orang narasumber, ada Ketua DPP PDIP yaitu ada Pak Ahmad Basarah, kemudian juga ada Sekjen PAN, ada Pak Edi Suparno dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Yunarto Wijaya. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Karim Suryadi, di sini merupakan pakar komunikasi politik. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Selamat sore Tisa. Ya, pertama saya yang ke Pak Ahmad Basarah. Selamat sore semua Mas Terlebih Edi, dahulu. Mas Toto, Prof. Karim. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore. Ya, tampaknya ini PDIP tengah didekati sejumlah partai politik. Yang sudah kelihatan jelas banget adalah P3 yang kemarin mengumumkan siapa yang didukung untuk menjadi calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira nih, siapa kira-kira yang akan menjadi wakil presidennya? Apakah kira-kira nama yang diusung oleh P3 kabarnya ada nama Sandiaga Uno meskipun belum fix nih P3 mengumumkan Sandiaga Uno? Pak Ahmad Basarah. Tisa, pertanyaannya straight to the point ya, langsung tanya siapa cawapresnya. Luar biasa. Tapi kami ingin menyampaikan pertama ucapan terima kasih ya kepada Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Hanura yang telah menyatakan secara resmi dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo pasca penetapan dan pengumuman Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada hari Kartini yang lalu. Ya, saya kira saat ini sesuai dengan arahan dan instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri agar seluruh segenap elemen partai, kami menyebutnya 3 pilar partai, untuk segera turun ke bawah, bergerak, menyapa dan berkoordinasi dengan seluruh elemen-elemen masyarakat. Dan saya kira sebagai partai politik yang genetik politiknya adalah partai terbuka, gotong royong dan senantiasa ingin bekerja sama dengan seluruh elemen-elemen bangsa, termasuk dengan partai-partai politik peserta pemilu dan juga seluruh elemen masyarakat. Pada hari ini saya kira sudah diberitakan juga oleh berbagai media bahwa DPP Partai telah membuat surat keputusan untuk menugaskan saya bersama dengan Bung Adian Apitupulu, Bung Deddy Sitorus, dan Mbak Rizky Aprilia sebagai koordinator tim relawan Ganjar Pranowo. Nah, semua itu sekali lagi mengkonfirmasi bahwa PDI Perjuangan memang siap bekerja sama dengan partai politik dan seluruh elemen masyarakat. Mengenai siapa calon wakil presidennya, saya kira saat ini baru H+6 pasca penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden, Tisa. Masih ada waktu 6 bulan lagi untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres ke KPU RI, tepatnya tanggal 19 Oktober yang akan datang. Jadi saya kira masih cukup panjang jalan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan untuk mendiskusikan lebih lanjut siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar nanti. Mas, dan saya kira tapi kan banyak juga etis, beredar bahwa ada figur-figur itu tertentu yang namanya mencuat akan mendampingi Ganjar Pranowo. Salah satunya juga dilekatkan dengan ya udah nih saatnya kaum muda yang maju. Nah, artinya akhirnya mengarah kepada yang baru saja bergabung di mana P3 akan mengusungkan Sandiaga. Iya, pasti ke depan partai-partai calon kerjasama politik di Pilpres dengan PDI Perjuangan kemungkinan akan mengusulkan masing-masing calon wakil presidennya. Akan ada banyak calon wakil presiden, tetapi yang pasti, Tisa, calon wakil presidennya itu hanya satu yang akan mendampingi Pak Ganjar. Nah, saya kira satu orang calon wakil presiden itu adalah
hasil sintesis ya dari proses dialektika diskusi Ibu Ketua Umum bersama Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PD Perjuangan dengan pimpinan-pimpinan partai politik lain yang nanti kelak akan bekerja sama secara politik dengan PD Perjuangan dalam Pilpres. Oke. Saya kira mari kita tunggu dengan kesabaran revolusioner siapa calon terbaik ya tentu bagi bangsa dan negara ini, karena yang akan kita pilih adalah dua orang pemimpin bangsa yang akan menjadi dui tunggal, yang akan memandu, mengarahkan, memimpin bangsa ini untuk 5 tahun ke depan, Tisa. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, P3 nih bagian dari KIB, partner dalam KIB sudah mendukung, menyatakan Ganjar Pranowo yang akan didukung menjadi calon presiden. Bagaimana dengan PAN? PAN ini apakah akan mengikuti jejak P3 atau bagaimana? Pertama, mungkin saya bersampaikan bahwa keputusan untuk pencalonan Capres, Cawapres di tahun 2024 telah kami mandatkan di Rakernas 2021, 2022 kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum. Jadi nanti Pak Zul akan menetapkan, akan memutuskan, tetapi berhubung beliau itu sangat demokratis, pasti beliau akan membahasnya dengan pimpinan partai. Tetapi kalau kita melihat konstelasi koalisi yang saat ini ada P3, ada PAN, ada Golkar di dalamnya. Nah, kita pada saat membangun koalisi Indonesia Bersatu ini, kita menandatangani sebuah memorandum kesepakatan. Dalam memorandum kesepakatan itu, kita menghormati kedaulatan, independensi dari masing-masing partai. Tetapi apapun yang akan kita putuskan nanti secara resmi akan dibahas di dalam forum ketua umum dari KIB. Nah, oleh karena itu ini ada pertemuan KIB pada malam hari ini di Jakarta, dan ada beberapa hal perkembangan yang tentu nanti bisa kita dengar pasca pertemuan tersebut. Namun kembali lagi saya perlu sampaikan di sini bahwa Pak Zulkifli Hasan dalam Rakornas PAN di Semarang 2 bulan yang lalu, yang dihadiri oleh Pak Jokowi, dihadiri oleh Pak Ganjar, dihadiri oleh Pak Erick Thohir, sempat menyampaikan bahwa kalau negara ini, Indonesia, kelak dipimpin oleh Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir, insya Allah Indonesia jaya dan aman. Tetapi di lain kesempatan, ketika kita berkunjung ke Pak Prabowo di bulan Ramadan kemarin, itu juga disampaikan kepada publik bahwa PAN sudah 2 kali mengusung Pak Prabowo, dan kerjasama kita dengan Pak Prabowo sangat baik, dengan Gerindra sangat baik. Jadi kita punya hubungan yang panjang, kita punya pemahaman yang baik terhadap para kontestan yang akan berlaga di Pilpres 2024. Tinggal bagaimana kita merajutnya, dan salah satu topik pembahasan yang perlu saya sampaikan juga di dalam pertemuan nanti malam adalah bagaimana kita menindaklanjuti pembahasan dari rencana koalisi kebangsaan yang digagas oleh para ketua umum parpol dan Pak Presiden ketika bertandang bersilaturahim ke kantor DPP PAN bulan lalu di bulan Ramadan. Jadi ini salah satunya juga. Nah, saya kira ini masih sangat terbuka, masih sangat cair. Wacana dan rencana besar koalisi kebangsaan itu masih ada, masih kita committed untuk melaksanakannya. Jadi kita berharap pembahasan ke depannya dengan partai-partai politik, termasuk pembahasan kami dengan PDIP juga ke depannya juga akan nanti menyertakan topik ini. Dan saya telah berkomunikasi dengan Mas Hasto beberapa waktu yang lalu. Salah satu konteksnya yaitu bagaimana kita bisa membangun kebersamaan ini ke depannya. Ya, Mas Edi, kalau tadi masih akan terus merajut, artinya KIB sejauh ini masih akan terus bersama dengan Golkar. Nah, artinya paling tidak jika komunikasi terus dilakukan oleh sejumlah partai, termasuk dengan PDI Perjuangan, ini nanti PAN akan arahnya kemana? Langsung saja tidak lagi bersama dengan PAN, dengan Golkar begitu dalam KIB, dan langsung bergabung bersama PDI Perjuangan? Ya, dari awal saya sudah menyampaikan bahwa pendulum politik Indonesia terkait Pilpres itu akan bergerak secara sangat dinamis ketika PDIP mengumumkan capresnya, dan ternyata benar. Nah, oleh karena itu kita sekarang pasca tadi Mas Baskara menyampaikan sekarang H+6 pasca penetapan Pak Ganjar menjadi capres. Nah, ini kan pendulumnya bergerak. Nah, kita juga dalam hal ini sedang melakukan pembahasan di internal, dan sebelum tentunya kita membahas pertemuan topik ini dalam pertemuan dengan KIB malam ini, saya kira segala sesuatu itu masih dalam tahap
terbuka untuk berbagai opsi yang ada ke depannya. Oke, baik. Berbagai opsi yang ada ini terbuka untuk dipilih oleh PAN. Nah, kita ingin tahu nih nanti pandangan politik dari Mas Yunarto Wijaya. Apakah kira-kira KIB ini akan tetap berjalan hanya ada Golkar dan juga PAN, atau mungkin bisa mereka membentuk sebuah koalisi besar, atau mungkin jangan-jangan nanti salah satu partai bisa saja PAN merapat ke PDIP. Apakah ada opsi-opsi ini bisa terwujud? Nanti kita akan bahas bersama-sama usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.